Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali masuk ke Morning Call. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh memulai, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami bertemu dengan Engkau, kami merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang terucap semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan baca satu ayat yang mungkin sering kita baca. Tapi kita mungkin susah untuk mengertinya, susah untuk memahaminya. Mari kita lihat, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita lihat kalimat pertamanya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini ayat susah dimengerti saudara, susah dipahami. Gimana caranya kita waktu mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mungkin kita sakit, kita bisa menganggap itu satu kebahagiaan. Ini firman Tuhan. Tapi terus terang sebelum saya mengerti, ini susah banget saudara. Susah banget untuk dimengerti. Nah saudara, bagaimana kita bisa bahagia kalau misalkan keuangan kita sudah nipis, mungkin minus? Bagaimana kita bahagia waktu mungkin sakit kita divonis dokter, kita sudah kanker stadium 4. Bagaimana kita bahagia mungkin kita sedang ribut sama istri atau suami kita. Bisakah waktu kita dapat masalah itu, kita ngomong sama Tuhan, wah saya bahagia hari ini Tuhan, makasih Tuhan. Bisa? Saya gak yakin saudara. Tapi hari ini kita akan dirubah sudut pandang kita hari ini. Kita beroleh kekuatan yang baru. Karena saya percaya Yakobus penulis ini bukan asal tulis. Tapi ada satu rahasia yang tersembunyi saudara. Ya, pagi ini yuk kita akan cari apa sebenarnya maksud pada Yakobus. Ya. Oleh karena itu hari ini saya kasih judul Jangan Takut Diaduk. Jangan takut diaduk. Oke, hari ini sengaja saya bawa satu gelas kopi saudara. Kopi hitam ya, tidak ada gulanya. Di sini saya tahu ada kopi, ada air panas. Dan waktu saya minum pasti saya aduk dulu saudara. Nah, pernahkah saudara bayangkan kalau kopi nggak diaduk, saudara, rasanya seperti apa? Ya kan? Mungkin terasa air putihnya aja, air panasnya aja di atas. Kita lihat ada dua jenis orang yang bisa merasakan enak atau tidak enaknya kopi ini. Yang pertama adalah orang yang gak suka kopi atau orang yang gak paham namanya kopi. Waktu dia lihat kopi ini diaduk dan dia lihat kok hitam dan dia minum. Aduh, pahit sekali, gak enak. Minta dong gulanya, minta dong susunya. Jadi dia menganggap bahwa pahit itu adalah satu gangguan. Pahit itu adalah satu masalah buat dia. Karena dia tidak suka kopi. Coba kita beli kopi
untuk orang yang senang ngopi. Orang yang namanya penikmat kopi. Waktu dia dikasih kopi, dia ambil gelasnya. Mungkin dia nggak langsung minum, dia akan cium harumnya. Sudah gitu dia akan minum sedikit demi sedikit. Dan dia bisa bilang, oh enak. Enak sekali kopi ini. Dia hirup lagi harumnya. Dan dia bisa tersenyum. Dia mengatakan, mantap ini kopi. Kita lihat perbedaan dua orang ini saudara. Yang satu memang tidak suka kopi. Yang satu sangat suka kopi. Apa pesan hari ini saudara? Kesulitan kita, masalah kita, mungkin keuangan kita, itu kita lagi diaduk sama Tuhan. Saudara. Mungkin selama ini kita bertindak sebagai orang yang tidak suka kopi. Oleh karena itu waktu masalah datang, waktu sakit itu datang, respon kita bagaimana? Aduh Tuhan, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa masalah ini tidak sembuh-sembuh? Tapi bagi orang yang sudah mengerti dari penikmat kopi, dia akan katakan, kopi ini enak. Dia akan katakan, terima kasih Tuhan untuk masalahnya. Nah, bisakah kita menjadi penikmat kopi rohani, saudara? Karena kami mengerti, setelah kita mengerti masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu baik buat kita. Amin. Masalah yang boleh kita lalui, masalah yang boleh kita hadapi, semuanya itu seizin Tuhan dan itu baik buat kita. Oleh karena itu, kita boleh mengerti apa yang dikatakan Yakobus tadi. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Artinya, Yakobus sudah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Allah. Bahwa semua pencobaan yang boleh kita hadapi, anggaplah menjadi bahagia. Dan akhirnya, setelah kopi tadi, saya lebih mengerti bagaimana bisa bahagia waktu kita menghadapi masalah. Yaitu dengan memakai sudut pandang daripada Tuhan. Nah, yang penting lagi adalah gimana caranya kita bisa menjadi penikmat kopi rohani. Bagaimana caranya kita bisa mengubah sudut pandang kita. Yang pertama saudara, saya ambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Atau dengan kata-kata sehari-hari saudara, percaya sama Tuhan saja full. 100%. Jangan pakai logikamu. Percaya saja sama Tuhan. Amin. Jangan pakai logika waktu cangkir kamu diaduk. Percaya sama Tuhan. Percaya seperti penikmat kopi. Pahit itu enak. Dan disitulah nikmatnya. Yang kedua, belajarlah kita bekerja sama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ketika mungkin kopimu sedang diaduk oleh Allah, Allah mendekat dan berkata kepadamu, mari engkau yang sedang letih lesu, berbeban berat, masuklah dalam kukku. Mari kita bekerja sama. Kuk itu selalu mewakili
dua pribadi. Kita sendiri dan Allah sendiri. Ada masing-masing bagian yang kita harus lakukan. Bekerja sama bisa mempunyai arti apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, itu Allah yang lakukan. Amin. Itulah bekerja sama. Bagian kita mau merendahkan hati, mau masuk dalam kuknya, mau menyamakan langkahnya bersama Tuhan, mau tetap taat, mau belajar lemah lembutnya. Dan kita percaya Tuhan pun melakukan bagiannya. Amin. Dia sediakan mungkin jalan keluarnya buat masalah kita. Dia sembuhkan segala permasalahan kita. Hari ini saudara, mungkin masalahmu masih ada. Mungkin masalahmu sedang masih diaduk sama Tuhan. Mungkin kondisi kita tidak baik. Mungkin pagi ini kita masih sakit. Kita masih memikirkan bagaimana sembuhnya kanker saya. Bagaimana kita sembuhnya pekerjaan saya yang tidak menentu. Bagaimana kita memikirkan tentang anak-anak, sekolah anak-anak, uang sekolah anak-anak. Bagaimana kita masih memikirkan mungkin toko kita atau pabrik kita yang mungkin sedang bangkrut. Tapi hari ini saudara, hari ini kita punya respon yang berbeda. Kita punya respon seperti Yakobus. Bahwa semuanya itu kita masih bisa berbahagia. Amin. Amin. Belajarlah seperti penikmat kopi rohani. Yang menganggap pahit itu adalah nikmat. Yang menganggap masalah itu adalah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi hari ini dengan satu kekuatan baru. Semuanya didasari dengan bahagia. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mendengar, kami melihat ada satu kekuatan baru daripadamu Tuhan. Di saat kita boleh merubah sudut pandang kami. Seperti penikmat kopi saudara Tuhan. Di mana mereka melihat bahwa kepahitan, ketidakenakan adalah satu kenikmatan tersendiri. Kepahitan, permasalahan menjadi suatu kebahagiaan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan, kami terus memikirkan dengan otak kami, dengan logika kami tentang sakit kami Tuhan. Mengapa kanker ini belum sembuh-sembuh? Mungkin kita memikirkan tentang pabrik kami Tuhan. Mengapa tidak dapat order yang banyak? Mungkin saat ini kami sedang memikirkan toko kami yang semakin hari semakin sepi. Mungkin saat ini kami memikirkan tentang anak-anak kami Tuhan. Bagaimana mereka harus sekolah tanpa biaya yang cukup. Tapi hari ini Tuhan, kami diajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan bahagia di saat kami menghadapi permasalahan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat percaya Engkau adalah Jehovah Jireh. Kami sangat percaya Engkau adalah Jehovah Rafa. Yang terus dan terus akan membimbing kami, memurnikan kami Tuhan. Seperti yang Engkau ingini. Kami percaya Bapa, hari ini Kau sudah sediakan berkat yang baru. Kau sudah sediakan urapan yang baru bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat
hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mari semua yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.